dipanggil Tuhan, kita tetap lihat kepada panggilan Tuhan. Jangan kita menoleh ke kiri atau ke kanan. Kita tetap melihat kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kejahatan negeri itu telah sampai kepada Tuhan, sehingga Tuhan mau menghukum negeri itu. Tapi Tuhan mengutus dulu para hamba-hambanya untuk menyampaikan suara pertobatan. Alkitab dalam Yohanes berkata apa? Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kenapa? Kita harus mempersiapkan umat Tuhan untuk masuk dalam perjanjian Tuhan yang besar. Kita harus mempersiapkan umat Tuhan untuk masuk dalam perkara Tuhan yang besar. Di hari-hari ini ada banyak kegoncangan yang akan terjadi. Itu akan menguji iman kita, supaya kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita terus menaruh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bersandar kepada manusia. Kita tidak berharap kepada manusia. Kita tidak mencari manusia, tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berharap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita tidak bisa dapat kekuatan di orang lain kecuali kita datang kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih dan berbeban berat, sebab Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara tidak boleh datang kepada siapapun, saudara datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jawaban buat saudara. Yunus ini dia mengingkari panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Yunus mulai dari panggilan Tuhan. Dia mau kabur, tapi apa Tuhan tarik dia? Kau mau sampai di mana Tuhan tetap tarik kau kembali. Yunus kabur sampai Tuhan izinkan dia boleh ada dalam perut ikan. Ketika di situ berulas, Yunus sadar. Yunus kembali dan Yunus kerjakan apa yang Tuhan mau. Hari-hari ini ada banyak anak Tuhan yang awalnya mereka dipanggil Tuhan, mereka menyala-menyala, tetapi berjalan waktu, proses demi proses mulai datang kehidupan mereka. Mereka mulai tidak mampu dengan proses yang mereka alami. Mereka tidak mampu dengan tantangan yang mereka alami dalam kehidupan mereka, sehingga mereka meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita, pertanyaan saya, kita mampu tidak melewati proses sama seperti bangsa Israel ketika Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir? Mereka melewati proses di padang gurun. Banyak yang tidak mampu, banyak yang tidak tahan ketika melewati proses Tuhan. Tuhan mau melihat kesetiaan kita, Tuhan mau melihat ketaatan kita hidup di dalam proses Tuhan. Karena kita sedang menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan bagi kita orang percaya. Tuhan mau melihat ketaatan kesetiaan kita dari sekarang. Kita mampu tidak untuk melewati semua proses-proses ini? Saudara, kita masuk dalam tanah perjanjian tidak segampang yang kita pikirkan. Kita masuk dalam tanah perjanjian, ada harga yang harus kita bayar. Harus ada harga yang kita bayar. Kenapa? Kenapa harus ada harga yang kita bayar? Kenapa? Kesalahan dari moyang kita, kesalahan dari Adam dengan Hawa, membuat kita hidup di dalam dosa, membuat Tuhan jauh dari kita. Sehingga apa? Kita harus membayar harga supaya kita masuk di tanah perjanjian. Kita masuk di tanah yang dijanjikan Tuhan buat kita. Saudara, banyak bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Bangsa Israel dipilih Tuhan. Bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir untuk menuju kepada tanah Kanaan. Tapi pertanyaan saya, kenapa semua itu tidak masuk dalam tanah Kanaan? Cuma yang masuk dalam tanah Kanaan itu cuma dua orang, Kaleb dengan Yosua. Ini berbicara tentang generasi, berbicara tentang generasi yang sedang dipersiapkan untuk masuk dalam tanah perjanjian. Generasi yang sedang dipersiapkan untuk masuk dalam satu janji yang besar, yaitu perkara Tuhan yang besar. Nah, di mana kita harus membenahi hidup kita? Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus mengisi kehidupan kita dengan Tuhan. Kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang berbau rohani. Kita tidak mengizinkan sesuatu yang dari dunia ini. Kita bawa hidup kita. Kita mencintai Tuhan. Kita taruh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga dunia begitu menawarkan banyak hal buat kita, kita tetap melihat kepada Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan.